Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Keluarga Pak Andika yang terdiri dari Pak Andika, istrinya Bu Rani, dan kedua anak mereka, Lia dan Dani, sedang bersiap-siap untuk pindah ke rumah kontrakan baru mereka. Rumah yang mereka kontrak adalah rumah tua bergaya kolonial yang terletak di pinggiran kota. Dikelilingi oleh pepohonan besar dan taman yang luas. Sejak pertama kali melihat rumah itu, mereka langsung jatuh cinta. Papa, rumahnya besar sekali. Kita bisa bermain peta umpet di sini setiap hari. Seru Dani dengan wajah ceria, berlari-lari di halaman depan. Lia, kakaknya yang lebih tua, menambahkan, Iya, dan ada banyak ruang tamu untuk kita menaruh semua barang-barang kita. Aku tidak sabar punya kamar sendiri yang luas. Pak Andika tersenyum melihat antusiasme anak-anaknya. Iya, rumah ini memang besar. Kita bisa membuat banyak kenangan di sini. Tapi, jangan lupa untuk membantu Mama dan Papa merapikan barang-barang ya. Bu Rani yang sedang berdiri di depan pintu masuk rumah mengamati bangunan tua itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa senang karena mereka akhirnya menempati rumah impian, meskipun hanya rumah kontrakan. Tetapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Sesuatu tentang rumah itu terasa beda, seolah-olah ada cerita yang belum terungkap. Saat mereka mulai memindahkan barang-barang ke dalam rumah, agen properti yang mengontrakkan rumah itu datang menyerahkan kunci. Agen itu seorang pria parubaya dengan senyum ramah, menyambut mereka dengan hangat. Selamat datang di rumah kontrakan baru kalian. Saya yakin kalian akan merasa nyaman di sini, Katanya sambil menyerahkan kunci kepada Pak Andika. Pak Andika menerima kunci itu dengan penuh semangat. Terima kasih, Pak. Kami sangat senang bisa mendapatkan kontrakan rumah ini dengan harga yang terjangkau. Agen itu tersenyum lagi, tetapi ada sedikit kegugupan di balik senyumnya. Iya, memang rumah ini sudah lama tidak ditempati, jadi wajar saja harganya lebih murah. Semoga kalian betah di sini ya. Saat agen itu hendak pergi, Lia yang penasaran tiba-tiba bertanya, Pak, kenapa kita tidak boleh masuk ke lantai 3? Apa ada sesuatu di sana? Pertanyaan Lia membuat agen properti itu terdiam sejenak. Wajahnya berubah menjadi lebih serius. Oh, lantai 3 itu hanya ruang penyimpanan. Tidak ada yang menarik di sana. Hanya barang-barang tua yang mungkin tidak berguna lagi. Lagi pula, tempat itu tidak terlalu aman. Jadi lebih baik kalian tidak usah ke sana ya. Dani yang juga penasaran penjelasan itu bertanya lagi.
Tapi kenapa harus dikunci? Bukankah seharusnya kita bisa melihat seluruh rumah kontrakan kita? Agen properti itu tampak semakin canggung. Itu hanya ya langkah pengamanan saja. Kunci untuk pintu lantai 3 memang sengaja disimpan agar tidak ada yang masuk tanpa sengaja. Percayalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang, nikmati saja rumah ini dan jangan terlalu memikirkan lantai 3 itu. Setelah memberikan penjelasan singkat, agen properti itu segera berpamitan dan pergi, meninggalkan keluarga Pak Andika dengan rasa penasaran yang semakin besar. Bu Rani yang melihat ekspresi anak-anaknya segera mencoba menenangkan mereka. Sudahlah, mungkin memang benar. Lantai 3 itu hanya untuk penyimpanan. Kita fokus saja merapikan barang-barang kita dulu. Lia dan Dani mengangguk, meski dalam hati mereka masih merasa penasaran. Mereka tahu bahwa suatu saat nanti mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya ada di lantai 3. Hari pertama di rumah kontrakan itu baru diisi dengan kegiatan merapikan barang-barang dan menata perabotan. Ruangan demi ruangan mulai diisi dengan barang-barang pribadi mereka, membuat rumah tua itu terasa lebih hangat dan hidup. Saat malam tiba, keluarga Pak Andika berkumpul di ruang keluarga, menikmati makan malam pertama mereka di rumah kontrakan baru. Lampu-lampu gantung yang antik menerangi ruangan dengan cahaya lembut, menciptakan suasana yang nyaman. Papa, rumah ini benar-benar besar ya. Aku suka kamar baruku, kata Lia sambil menikmati makan malamnya. Pak Andika tersenyum dan mengangguk. Iya, kita punya banyak ruang sekarang. Kamu bisa menghias kamarmu sesuka hati. Dani yang duduk di sebelah Lia tiba-tiba berkata, Aku juga suka rumah ini, tapi aku masih penasaran dengan lantai 3. Kapan kita bisa ke sana, Pak? Bu Rani menggelengkan kepala dan menjawab, Sudahlah, Dan. Jangan terlalu dipikirkan. Lantai 3 itu mungkin memang berbahaya. Jadi, lebih baik kita ikuti saja saran agen properti tadi. Pak Andika menimpali. Betul, Dani. Kita fokus saja pada ruangan-ruangan yang kita bisa gunakan. Kalau ada yang perlu disimpan, kita bisa gunakan gudang di lantai bawah. Dani dan Lia mengangguk. Meski merasa penasaran, mereka belum sepenuhnya hilang. Mereka memutuskan untuk tidak membicarakannya lagi untuk malam itu. Tetapi dalam hati mereka tahu bahwa misteri lantai 3 masih menunggu untuk diungkap. Setelah makan malam, keluarga Pak Andika beristirahat. Malam itu berjalan dengan tenang, tetapi di balik ketenangan rumah tua itu, Lia dan Dani tidak bisa menghilangkan bayangan tentang apa yang mungkin tersembunyi di lantai 3. Mereka tahu suatu hari nanti mereka harus mencari tahu rahasia yang disembunyikan di balik pintu yang terkunci itu. Beberapa hari setelah kepindahan mereka,
keluarga Pak Andika mulai beradaptasi dengan rumah kontrakan baru. Suasana di rumah besar itu semakin akrab, tetapi rasa penasaran Lia dan Dani terhadap lantai 3 semakin membesar. Mereka belum pernah melihat apa yang ada di sana, dan imajinasi mereka mulai liar dengan berbagai kemungkinan. Suatu malam, ketika semua orang sudah siap untuk tidur, Lia mendengar sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki di atas langit-langit kamarnya, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di lantai 3. Awalnya, Lia berpikir itu hanya imajinasinya, tetapi suara itu terdengar lagi lebih jelas kali ini. Dani, kamu dengar tidak? Bisik Lia dari tempat tidurnya, mencoba membangunkan adiknya yang tidur di kamar sebelah. Dani yang setengah terjaga mengerutkan kening. Apakah? Aku tidak dengar apa-apa. Kenapa? Lia menahan napas, mendengarkan lebih seksama. Aku dengar suara langkah kaki di atas. Sepertinya dari lantai 3. Kamu tidak dengar? Dani menggosok matanya, berusaha menghilangkan kantuk. Tidak, Kak. Mungkin itu cuma suara tikus atau apa. Lagian lantai 3 kan tidak boleh kita masukin, Kata Papa. Lia menggeleng. tapi ini jelas suara langkah kaki. Aku tidak salah dengar. Dani yang mulai penasaran, akhirnya duduk di tempat tidurnya. Kalau begitu, kita harus bilang ke Papa dan Mama. Mereka berdua Bangun dari tempat tidur dan berjalan perlahan menuju kamar orang tua mereka. Di luar kamar, mereka bertemu Burani yang baru saja keluar dari kamar mandi. Kalian kenapa belum tidur? Sudah malam loh. Tanya Burani sambil menatap kedua anaknya yang heran. Lia dengan cepat menjelaskan. Mama, aku dengar suara di atas, di lantai 3. Sepertinya ada yang jalan-jalan di sana. Burani terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Lia. Kamu pasti salah dengar. Lantai 3 itu sudah lama tidak dipakai. Mungkin itu suara kayu yang berderit atau sesuatu yang lain. Dani menambahkan. Tapi Ma, kalau itu beneran ada sesuatu di sana, mungkin kita harus cek. Burani menghela napas, berusaha tetap tenang. Oke, kalau kalian berdua tidak tenang, kita lihat sama-sama ke sana. Tapi ingat, setelah ini kalian harus tidur. Mereka bertiga berjalan menuju tangga yang mengarah ke lantai 3. Burani memimpin dengan sebuah senter di tangannya. Sementara Lia dan Dani mengikuti di belakangnya dengan perasaan was-was. Pintu itu menuju lantai 3 tampak lebih besar dan lebih berat dari yang mereka bayangkan. Burani mengeluarkan kunci dari sakunya.
kunci yang diberikan oleh agen properti saat mereka pertama kali pindah. Tangan Burani sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke dalam lubang dan memutarnya. Pintu itu terbuka dengan bunyi derit yang keras, seolah-olah tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Lantai 3 itu gelap dan suram. Cahaya senter Burani hanya cukup menerangi beberapa meter di depan mereka. Tidak ada apa-apa di sana, hanya tumpukan barang-barang tua yang berdebu. Lihat, tidak ada apa-apa di sini, kata Burani sambil menyinari sekeliling ruangan. Hanya barang-barang tua. Kalian tidak pernah khawatir. Lia dan Dani mengintip dari belakang Burani, berusaha mencari tanda-tanda kehidupan di ruangan itu. Namun, tidak ada yang mencurigakan. Hanya tumpukan kardus, furnitur lama, dan beberapa benda yang sudah tidak terpakai lagi. Lihat ini, kata Dani sambil menunjuk sebuah kursi goyang tua di pojok ruangan. Kursi ini kelihatan serem sekali. Burani tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Itu cuma kursi goyang lama. Mungkin milik pemilik atau pengontrak rumah sebelumnya. Tapi ya memang agak menyeramkan kalau dilihat dari dalam gelap gini. Lia yang masih terus merasa ada sesuatu yang aneh berkata. Tapi suara itu jelas-jelas berasal dari sini. Mama yakin tidak ada apa-apa di sini. Burani mengangguk. Mama yakin. Mungkin suara itu berasal dari kayu lantai yang tua ini. Lagi pula, rumah ini sudah tua, jadi wajar kalau ada suara-suara aneh. Sekarang, ayo kita kembali ke bawah dan tidur. Sudah malam loh. Meski masih ragu, Lia dan Dani mengikuti Burani turun kembali ke lantai bawah. Mereka berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kejadian itu. Tetapi, dalam hati mereka, perasaan tidak nyaman masih mengganjal. Apalagi ketika mereka menyadari sesuatu yang mereka lewatkan saat melihat lantai 3 tadi. Cermin besar yang tergantung di dinding yang tampak seperti menyimpan rahasia yang lebih gelap. Setelah kembali ke kamar, Dani yang masih penasaran bertanya pelan pada kakaknya. Kak, kamu beneran yakin tadi suara langkah kaki? Lia menatap adiknya dengan serius. Iya, aku yakin. Tapi mungkin mama benar. Itu cuma kayu yang berderit. Dani mengangguk. Meski dalam hatinya dia juga merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berdua akhirnya mencoba untuk tidur. Tetapi bayangan lantai 3 yang gelap dan barang-barang tua yang ditinggalkan di sana terus menghantui pikiran mereka. Malam itu, tidur mereka tidak nyenyak. Suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan terus menghantui mereka, membuat mereka semakin penasaran dan ketakutan. Namun, mereka tahu bahwa menyelidiki lebih jauh mungkin hanya akan membuat mereka terjerat dalam misteri yang lebih dalam. Hari-hari berlalu, tetapi pikiran Lia dan Dani masih dipenuhi oleh kejadian di lantai 3.
Suara-suara aneh, benda-benda tua, dan cermin besar yang mereka lihat seolah memanggil mereka untuk mencari tahu lebih jauh. Meski Purani dan Pak Andika terus meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja, rasa penasaran mereka tak kunjung hilang. Suatu sore, saat orang tua mereka sedang keluar untuk berbelanja, Lia dan Dani duduk di ruang keluarga sambil membahas apa yang mereka alami. Mata mereka terus melirik ke arah tangga yang mengarah ke lantai 3, seolah-olah berharap menemukan sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan mereka. Kak, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya ada di lantai 3, kata Dani dengan nada serius. Aku tidak bisa berhenti mikirin suara langkah kaki itu. Ada yang aneh di sana. Lia mengangguk setuju. Aku juga merasakannya. Waktu Mama bilang tidak ada apa-apa, aku hampir percaya. Tapi ada sesuatu yang masih ganjil. Kamu lihat cermin besar itu di dinding waktu kita ke sana? Dani mengingat-ingat. Iya, Kak. Cermin itu aneh. Rasanya seperti ada yang mengintip dari dalam sana. Persis, Aku juga merasakannya. Lia menambahkan dengan suara pelan tapi tegas. Mungkin ada sesuatu di balik cermin itu. Kita harus periksa lebih dekat. Dani tampak ragu. Kak, tapi gimana kalau ada yang beneran tidak beres? Bagaimana kalau itu berbahaya? Lia berpikir sejenak, lalu berkata, Aku ngerti, tapi kita tidak bisa cuma diam saja dan biarin rasa penasaran ini terus menghantui kita. Lagi pula, kita kan berdua. Kalau ada apa-apa, kita bisa lari ke bawah. Setelah mempertimbangkan sejenak, Dani akhirnya mengangguk. Oke, Kak, tapi kita harus hati-hati. Dan kalau ada apa-apa, kita harus langsung keluar. Dengan keputusan itu, mereka berdua mempersiapkan diri. Lia mengambil senter dari laci dapur, sementara Dani mencari alat yang bisa mereka gunakan untuk membuka apapun yang mungkin tersembunyi di balik cermin itu. Akhirnya, mereka menemukan sebuah obeng tua di kotak perkakas ayah mereka. Siap? Tanya Lia sambil menatap adiknya. Dani mengangguk dengan ragu, tapi bertekad. Siap! Mereka berdua berjalan perlahan menuju tangga yang mengarah ke lantai 3. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang beban yang menekan mereka semakin dekat dengan rahasia yang selama ini tersembunyi di rumah itu. Saat mereka sampai di depan pintu menuju lantai 3, Lia kembali merasakan getaran aneh dalam dirinya. Meski siang hari, suasana di lantai 3 terasa lebih gelap dan dingin. Lia mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka pintu itu. Di kamar lantai 3 itu dengan kunci yang baru saja diambil di kamar orang tuanya. Kemudian perlahan Lia memutar gagang pintu. Begitu pintu terbuka,
Ruangan di lantai 3 kembali diselimuti kegelapan. Cahaya dari jendela yang tertutup dengan debu hanya memberikan sedikit penerangan. Lia menyalakan senter dan menyinari sekeliling ruangan. Langsung tertuju pada cermin besar yang menggantung di dinding. Kita periksa cermin itu. Bisik Lia, meski mereka berdua tahu tidak ada orang lain di rumah. Dani mengangguk, mengikuti langkah kakaknya dengan hati-hati. Mereka mendekati cermin besar itu, merasa semakin tidak nyaman saat melihat bayangan mereka sendiri yang terpantul dengan samar. Cerminnya kelihatan tua sekali, Kata Dani pelan, nyaris berbisik. tapi kenapa masih digantung di sini ya? Kenapa tidak dibuang aja? Lia mengamati cermin itu lebih dekat. Bingkainya terbuat dari kayu yang sudah lapuk, tetapi masih cukup kokoh. Di balik debu tebal yang menutupi permukaannya, mereka bisa melihat ukiran-ukiran rumit yang mengelilingi cermin itu, seolah-olah menyimpan pesan tersembunyi. Ada sesuatu di balik cermin ini, Kata Lia dengan suara penuh keyakinan. kita harus lihat apa itu. Dengan hati-hati, mereka memeriksa sekeliling cermin, mencari tanda-tanda bahwa cermin itu bisa lepas dari dinding. Dani menemukan bahwa cermin itu hanya dipasang dengan beberapa paku tua yang sudah longgar. Dengan obeng di tangan, dia mulai menggedorkan paku-paku itu satu persatu. Kamu yakin tidak berapa, Kak? Tanya Dani sambil terus bekerja. Lia mengangguk meski jantungnya berdegup kencang. Kita harus coba, Dan. Kita harus tahu apa yang ada di baliknya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Dani berhasil melepaskan cermin dari dinding. Mereka berdua mengangkatnya perlahan. Dan di balik cermin itu, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang hampir tidak terlihat, tersamarkan oleh warna dinding yang sama. Lihat ini, Dan. Kata Lia dengan mata membelalak. Ada pintu di balik cermin. Dani terengah. Pintu rahasia. Apa yang disembunyikan di sini ya? Lia menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat meraih gagang pintu kecil itu. Hanya ada satu cara untuk tahu. Kita buka pintunya. Mereka berdua menatap pintu itu dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Lia dengan hati-hati memutar gagang pintu itu, dan pintu itu terbuka dengan suara berderit yang menambah suasana mencekam. Di balik pintu kecil itu ada sebuah ruangan sempit yang tampak seperti ruang rahasia. Cahaya senter mereka menyorot ke dalam.
mengungkapkan sebuah kamar kecil dengan dinding yang dipenuhi oleh coretan-coretan aneh, foto-foto lama, dan berbagai benda yang tidak biasa. Apa ini? Bisik Dani, terperangah oleh pemandangan di depan mereka. Kamar siapa ini, Kak? Lia melangkah masuk, menyinari sekeliling ruangan. Aku tidak tahu, tapi ini seperti ruangan yang tidak ingin dilihat orang lain. Lihat coretan-coretan di dinding ini. Ini semua sangat aneh. Dinding kamar itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang tidak jelas maknanya. Tetapi semua tampak menyeramkan. Ada gambar wajah-wajah yang terdistorsi, kalimat-kalimat dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, dan beberapa kata yang terlihat seperti peringatan. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang tampak seperti peti harta karun kecil. Lia membuka tutup kotak itu dengan hati-hati, dan di dalamnya mereka menemukan beberapa benda yang lebih menyeramkan. Sebuah boneka tua dengan wajah yang rusak, selembar kain yang penuh dengan noda merah yang sudah kering, dan sebuah buku harian yang tampak usang. Dani mengambil buku harian itu dengan tangan yang gemetar. Kak, ini pasti penting. Mungkin ini akan menjelaskan semuanya. Lia mengangguk, dan dengan jantung yang berdebar-debar, mereka membuka halaman pertama buku harian itu. Tulisan tangan yang bagus namun sedikit berantakan terlihat di sana, seolah-olah ditulis dalam keadaan terburu-buru atau ketakutan. Baca. Dan Kata Lia dengan suara serak. baca apa yang tertulis di sana. Dani mulai membaca dengan suara pelan. Hari ini aku merasa seseorang mengawasiku lagi. Mereka bilang aku gila, tapi aku tahu ada sesuatu di sini. Aku tidak sendirian. Aku terperangkap di sini, dan aku tidak bisa keluar. Kata-kata itu menggema di kepala mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju rahasia gelap yang mungkin lebih dari sekedar rasa penasaran. Sesuatu yang lebih berbahaya tampaknya sedang menunggu di dalam rumah itu, dan mereka mungkin telah membangunkan kekuatan yang seharusnya tetap tidur. Setelah menemukan buku harian dan ruangan tersembunyi di balik cermin, perasaan tidak nyaman semakin menghantui Lia dan Dani. Mereka berdua memutuskan untuk tidak memberitahu orang tua mereka dulu, sambil berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Namun, rahasia yang mereka temukan membuat mereka sulit tidur dan merasa aman. Pada malam hari, saat semua sudah tidur, Lia terbangun oleh suara pelan dari dalam kamar. Suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi terlalu lembut untuk bisa ditangkap dengan jelas. Dengan jantung berdegup kencang, Lia bangkit dari tempat tidur dan menyinari
kamar dan dengan senter kecil yang disimpannya di bawah bantal. Tidak ada apa-apa, namun saat ia mengarahkan senter ke arah cermin di sudut kamarnya, Lia terkejut. Cermin itu yang sebelumnya hanya memantulkan bayangannya sendiri, sekarang memancarkan sesuatu yang berbeda. Dalam pantulan cermin itu, ia melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang berdiri di sudut kamar. Meskipun saat Liam menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa di sana. Apa ini? Lia bergumam ketakutan, lalu dengan cepat berlari ke kamar Dani. Dani yang sedang terlelap terbangun saat Lia mengguncangkan bahunya. Kenapa, Kak? Kenapa kamu kelihatan takut begitu? Lia dengan suara gemetar menjawab. Aku melihat sesuatu di cermin kamarku dan ada bayangan seorang wanita di sana. Tapi di kamar tidak ada siapa-siapa. Aku yakin ada yang tidak beres di rumah ini. Dani yang mendengar cerita itu langsung bangkit dari tempat tidur. Sekarang juga merasakan ketegangan yang dirasakan oleh kakaknya. Kamu yakin itu bukan bayanganmu sendiri, Kak? Mungkin cuma imajinasimu karena kita terlalu memikirkan hal-hal aneh belakangan ini. Lia menggeleng. Tidak, Dan. Aku tahu apa yang aku lihat. Bayangan itu nyata. Dan dia ada di cermin. Sepertinya dia ingin memberitahu kita sesuatu. Dani termenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kita harus lebih lihat lagi ke ruangan di lantai 3. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan di sana. Buku harian yang kita temukan itu bisa jadi kunci untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dengan rasa takut bercampur penasaran, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke lantai 3. Kali ini, mereka membawa buku harian yang mereka temukan sebelumnya, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Setelah memastikan bahwa orang tua mereka benar-benar sudah tidur, mereka dengan hati-hati menyelinap keluar dari kamar dan menuju tangga yang menuju lantai 3. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang berusaha menahan mereka untuk tidak melangkah lebih jauh. Saat mereka sampai di lantai 3, ruangan itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Meskipun senter mereka menyala terang, bayangan-bayangan di dinding tampak lebih hidup, bergerak seiring dengan cahaya yang mereka bawa. Kita harus buka lagi pintu di balik cermin itu, Kak, kata Lia sambil mendekati cermin besar yang mereka lepas sebelumnya. Dani mengangguk. Meski matanya tak bisa lepas dari bayangan-bayangan aneh yang terus bergerak di dinding. Iya, Kak, mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan di ruangan kecil itu. Saat mereka membuka pintu kecil yang tersembunyi di balik cermin, ruangan rahasia itu terlihat sama menyeramkannya seperti sebelumnya. Namun, kali ini ada perbedaan yang mencolok. Cermin
yang ada di kamar Lia sekarang terlihat jelas di dinding ruangan kecil itu. Seolah-olah mereka bisa melihat langsung ke kamar Lia dari sana. Cerminnya ada di sini juga, Gumam Lia dengan takjub. ini seperti cerminnya terhubung dengan ruangan ini. Dani yang berdiri di samping kakaknya mulai merasa bahwa mereka sedang berada di tempat yang sangat berbahaya. Kak, ini aneh sekali. Aku tidak tahu lagi harus bilang apa. Mungkin kita harus berhenti sebelum semuanya jadi lebih buruk. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, bayangan di cermin itu kembali muncul. Kali ini, bayangan wanita itu tampak lebih jelas, dan wajahnya yang pucat terlihat penuh dengan kesedihan dan amanah. Lia dan Dani tertegun, tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari cermin. Bayangan wanita itu mulai bergerak. Bibirnya yang pucat tampak bergerak seolah sedang mengatakan sesuatu. Lia mencoba mendengarkan dengan seksama dan akhirnya bisa menangkap beberapa kata yang terdengar seperti bisikan dari cermin. Tolong, aku terperangkap di sini. Kata-kata itu membuat darah mereka membeku. Dani memegang tangan kakaknya dengan erat. Wajahnya pucat pasi. Kak, dia bicara. Dia bilang dia terperangkap di sini. Apa yang harus kita lakukan? Lia yang mencoba tetap tenang berpikir sejenak, lalu berkata, Kita harus baca lagi buku harian ini. Mungkin ada sesuatu di dalamnya yang bisa kita menjelaskan apa yang terjadi pada wanita itu. mereka kembali membuka buku harian yang sudah tampak rapuh itu dan mulai membacanya lebih dalam. Setelah halaman pengungkapan lebih banyak tentang pemilik buku itu, seorang wanita muda yang tinggal di rumah itu beberapa dekade yang lalu. Dia menulis tentang perasaannya yang terus diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat, tentang mimpi buruk yang terus menghantuinya, dan tentang sebuah kutukan yang dia yakini ada di dalam cermin itu. Dia bilang cermin ini adalah pintu kedua ke dunia lain. Dunia yang penuh dengan roh-roh jahat. Kata Lia sambil membaca salah satu halaman. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam cermin. Dan dia takut suatu hari dia tidak akan bisa keluar lagi. Dani menggigil. Kak, ini gila. Berarti wanita di cermin itu, dia benar-benar terperangkap di dalam cermin. Bagaimana kita bisa membantunya? Lia menatap cermin besar itu dengan ragu-ragu. Aku tidak tahu. Tapi mungkin kita bisa melakukan sesuatu untuk mematahkan kutukan ini. Mungkin kita harus mencari tahu lebih banyak tentang siapa dia dan bagaimana cara membebaskannya. Saat mereka terus membaca buku harian itu, mereka menemukan bahwa wanita itu menyebutkan sebuah ritual yang bisa membebaskan arwah yang terperangkap di dalam cermin. Namun,
Ritual itu penuh dengan resiko, dan jika gagal, arwah tersebut bisa marah dan menghantui mereka selamanya. Kak, kita tidak bisa main-main dengan hal seperti ini, kata Dani dengan wajah khawatir. Bagaimana kalau kita gagal? Bagaimana kalau malah bikin semuanya lebih buruk? Lia mengerti kekhawatiran adiknya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan arwah wanita itu terus terperangkap di sana. Aku tahu ini berbahaya, tapi kita sudah terlibat lebih jauh. Kita harus mencoba membantunya, atau kita tidak akan pernah bisa hidup tenang di rumah ini. Dengan perasaan yang bercampur aduk, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual itu dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Lia dan Dani sadar bahwa apa yang akan mereka lakukan bisa membawa mereka dalam bahaya yang lebih besar. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Rahasia di balik cermin itu harus diungkap. Meskipun itu berarti menghadapi ketakutan terbesar mereka. Malam semakin larut ketika Lia dan Dani berkumpul di ruang rahasia di balik cermin. Kegelapan dan keheningan di lantai 3 seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di setiap sudut. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan cahaya senter mereka tampak lebih redup, seolah ditelan oleh bayangan di sekitarnya, dan berkata dengan nada takut. Tangannya gemetar saat dia memegang buku harian tua yang telah mereka temukan. Kalau ritual ini gagal, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Lia menatap adiknya dengan serius, mencoba menenangkan kegelisahan yang juga menggerogoti dirinya. Aku juga takut, tapi kita sudah terlalu jauh. Wanita di cermin itu, dia butuh bantuan kita. Kalau kita tidak coba, dia akan terperangkap di sana selamanya. Dani mengangguk, meskipun keraguan masih tergambar jelas di wajahnya. Baiklah, kita lakukan ini bersama-sama. Tapi kita harus berhati-hati. Aku tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Mereka mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual. Menurut buku harian, mereka harus menyalakan lilin-lilin di sekitar cermin dan mengucapkan mantra tertentu sambil memfokuskan pikiran mereka pada arwah yang terperangkap. Mereka juga harus menyiapkan seikat bunga mawar putih sebagai simbol kemurnian dan pembebasan. Aku sudah siap semua ini, kata Lia sambil meletakkan lilin-lilin di lantai. Dan ini bunga mawarnya. Pastikan kita ikuti semua petunjuk dari buku harian ini. Saat mereka mulai menyalakan lilin satu persatu, suasana menjadi semakin tegang. Cahaya lilin yang berkedip-kedip menciptakan bayangan yang menari-nari
di dinding, membuat ruangan itu terasa semakin menakutkan. Cermin besar di depan mereka tampak lebih gelap dan misterius, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan di balik permukaannya. Kak Lia, kamu yakin kita bisa melakukan ini? Tanya Dani dengan suara gemetar. Lia mengangguk meskipun dirinya juga tidak sepenuhnya yakin. Kita harus yakin, Dan. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil. Dengan napas tertahan, mereka berdiri di depan cermin, memegang buku harian dengan erat. Lia membuka halaman yang berisi mantra pembebasan dan mulai membaca dengan suara pelan namun jelas. Dani mengikuti di sampingnya, memegang bunga mawar putih di tangannya. Roh yang terperangkap di dalam cermin ini, dengarkan suara kami. Lia mulai mengucapkan mantra itu. Kami memanggilmu, bukan untuk menyakiti, tapi untuk membebaskan. Biarkan dirimu terbebas dari kutukan ini. Biarkan jiwamu menemukan kedamaian. Tiba-tiba, suhu ruangan yang terasa turun drastis. Napas mereka menjadi kabut tipis di udara, dan lilin-lilin yang menyala mulai bergetar, seolah tertiup angin yang tak terlihat. Cermin di depan mereka mulai berkilauan aneh. Seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di balik permukaannya. Kak Lia, cerminnya berubah. Bisik Dani dengan panik. Apa yang kita lakukan sekarang? Lia melanjutkan mantranya, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Kami mohon dengan segala kekuatan yang kami miliki, bebaskanlah roh yang terperangkap di sini. Kembalikan dia ke tempat yang seharusnya, dan biarkan rumah ini bebas dari kutukan. Saat Lia menyelesaikan mantra, cermin itu tiba-tiba bergetar hebat. Bayangan wanita yang sebelumnya hanya terlihat samar, kini tampak jelas di dalam cermin. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan mendalam, tetapi juga harapan. Dia mengulurkan tangannya, seolah-olah mencoba menjangkau mereka. Aku melihatnya, Kata Dani dengan suara gemetar. dia benar-benar ada di sana. Wanita dalam cermin itu membuka mulutnya dan mulai berbicara. Meskipun suaranya terdengar seperti bisikan yang berasal dari dunia lain. Tolong aku, bebaskan aku. Lia mengambil seikat bunga mawar putih dan meletakkannya di depan cermin, seperti yang diarahkan dalam buku harian itu. Dengan bunga ini, kami memohon pembebasanmu. Biarkan arwahmu bebas dan temukan kedamaianmu. Tiba-tiba, cermin itu memancarkan cahaya terang yang membuat mereka menutup mata sejenak. Saat mereka membuka mata kembali, bayangan wanita itu perlahan-lahan memudar, meninggalkan cermin yang kini hanya memantulkan bayangan Lia dan Dani. Habis, dia hilang. Kata Dani, matanya masih menatap cermin yang
dengan terkejut. Lia menghela napas panjang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kita berhasil, Dani. Kita benar-benar berhasil. Wanita itu arwahnya akhirnya bebas. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega sepenuhnya, ruangan itu kembali terasa aneh. Lilin-lilin yang tadinya menyala terang mulai padam satu persatu, dan suhu di ruangan itu kembali naik ke normal. Tapi, perasaan lega yang mereka segera tergantikan oleh kengerian saat mendengar suara dari belakang mereka. Suara langkah kaki yang berat dan menyeret, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan menakutkan mendekat. Apa itu? Bisik Dani, matanya melebar ketakutan. Lia berbalik dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan besar dan gelap muncul dari sudut ruangan, bergerak mendekati mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi kehadirannya penuh dengan amarah dan kegelapan. Lari, Dani! Lari sekarang! Lia berteriak, menarik adiknya untuk segera keluar dari ruangan itu. Mereka berdua berlari secepat mungkin, menuruni tangga dengan panik, sementara suara langkah berat itu terus mengejar mereka. Mereka bisa merasakan bahwa hawa dingin yang menusuk di belakang mereka, seolah-olah bayangan itu siap menangkap mereka kapan saja. Saat mereka mencapai pintu kamar mereka, Lia segera mengunci pintu itu dan menyandarkan tubuhnya ke sana. Mencoba menahan napas yang mengendalikan detak jantungnya yang berdebar keras. Apa yang barusan terjadi? Apa itu? Tanyanya, napasnya terengah-engah. Dani yang juga kelelahan duduk di lantai dengan wajah penuh ketakutan. Aku tidak tahu, Kak. Tapi itu bukan arwah wanita yang tadi. Itu sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih berbahaya. Lia terdiam sejenak, mencoba mengingat setiap detail dari ritual yang mereka lakukan. Mungkin dengan membebaskan arwah wanita itu, kita malah membangunkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang terikat dengan cermin itu. Mereka duduk di kamar dengan rasa takut yang masih menguasai mereka. Di luar, malam semakin gelap dan rumah itu kembali sunyi. Tapi sekarang mereka tahu ada sesuatu yang mengintai di dalam rumah itu. Sesuatu yang lebih jahat dan lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur. Suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak di sekitar rumah terus menghantui mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya. Tapi satu hal yang pasti, rumah ini tidak akan pernah menjadi sama lagi. Rahasia yang terungkap telah membawa kegelapan yang baru. Dan Lia serta Dani harus menemukan cara untuk menghadapi atau melarikan diri dari teror yang mereka
bebaskan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan yang tak kunjung reda. Lia dan Dani semakin menyadari bahwa rumah mereka telah berubah, tidak hanya dalam nuansa, tetapi juga esensi. Kegelapan yang terasa samar kini terasa begitu nyata dan hadir di sudut. Seolah-olah rumah itu hidup dengan niat jahat. Orang tua mereka, Pak Andika dan Bu Rani, mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka menjadi lebih mudah tersinggung dan sering merasa diawasi meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Namun, Lia dan Dani memilih untuk tidak menceritakan tentang ritual yang telah mereka lakukan atau tentang apa yang mereka lihat. Mereka takut bahwa memberitahu orang tua mereka hanya akan memperburuk keadaan. Suatu malam, ketika keluarga mereka sedang berkumpul di ruang tamu, lampu tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Lia dan Dani merasakan rasa takut yang sudah akrab. Tetapi kali ini, perasaan itu lebih intens. Mereka mendengar suara-suara aneh dari lantai atas, seperti langkah kaki yang berat dan berdebum. Apa itu? Tanya Pandika sambil mencoba mencari sumber suara. Siapa di atas? Tidak ada yang menjawab. Lia dan Dani hanya bisa saling menatap dalam kegelapan. Tahu bahwa suara itu bukan berasal dari manusia. Kita harus pergi dari sini. Lia berbisik kepada Dani, mencoba untuk tetap tenang. Kita tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Namun, sebelum mereka bisa mengambil tindakan, suara langkah kaki itu semakin dekat. Turun dari tangga menuju ruang tamu tempat mereka berada. Ketegangan di ruangan itu meningkat, membuat mereka semua terdiam dalam ketakutan. Lampu tiba-tiba menyala kembali, dan mereka semua melihat bayangan besar yang berdiri di pintu ruang tamu. Bayangan itu tampak tidak berbentuk jelas, seperti kabut gelap yang mengalir, tetapi dengan mata merah yang bersinar tajam. Bu Rani menjerit, memegang lengan suaminya erat-erat. Apa itu? Apa yang kalian bawa ke rumah ini? Pak Andika yang mencoba bersikap berani melangkah maju. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Bayangan itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia melangkah maju, membuat seluruh ruangan terasa lebih dingin dan suram. Dani yang tidak tahan lagi berteriak. Itu akibat dari cermin di lantai 3. Lia dan aku, kami melakukan sesuatu dan kami tidak bisa menghentikannya. Pak Andika menoleh ke mereka, kebingungan dan marah sekaligus. Apa yang kalian lakukan? Namun, sebelum mereka bisa menjelaskan, bayangan itu tiba-tiba melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak terbayangkan.
Semua orang terjerembab ke lantai, merasa seperti ditarik ke dalam pusaran kegelapan. Lia berusaha meraih tangan Dani, mencoba menariknya keluar dari kegelapan yang menyelimuti mereka. Dani, bertahanlah. Yang berada di ambang kepanikan menggenggam tangan kakaknya erat-erat. Kak, aku tidak mau mati di sini. Namun, perasaan dinginnya membekukan dan kegelapan yang mengelilingi mereka terasa lebih kuat. Lia mulai merasakan kesadarannya memudar, dan dunia di sekelilingnya perlahan-lahan menjadi gelap. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah tidak lagi berada di ruang tamu. Sebaliknya, mereka berdiri di depan cermin besar di ruangan yang tersembunyi di lantai 3. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan cermin itu. Alih-alih memantulkan bayangan mereka, cermin itu menunjukkan bayangan yang tak dikenal, bayangan keluarga lain yang terjebak di dalamnya. Lia dan Dani menatap bayangan itu dengan ngeri, menyadari bahwa mereka kini berada di posisi wanita yang mereka bebaskan. Mereka terperangkap di dalam cermin, terjebak dalam dunia yang tidak mereka pahami. Ini tidak mungkin. Lia berteriak putus asa, mencoba memecahkan cermin itu dengan tangannya. Namun, setiap pukulan hanya terasa seperti menghantam udara kosong. Dani menangis ketakutan, menyadari kenyataan mengerikan yang menimpa mereka. Kita sudah terjebak, Kak. Kita sudah menjadi bagian dari kutukan ini. Di dalam cermin, mereka bisa melihat rumah mereka di luar. Orang tua mereka berdiri di ruang tamu, bingung dan takut, mencari anak-anak mereka yang hilang. Namun, tidak ada yang bisa mendengar cerita Lia dan Dani yang terperangkap di dalam cermin. Mereka kini menjadi bagian dari kisah kelam rumah itu, terikat dengan cermin terkutuk yang telah menjarakan arwah selama puluhan tahun. Kegelapan yang mereka coba lawan kini telah menelan mereka, dan mereka hanya bisa berharap bahwa suatu hari ada yang cukup berani untuk membebaskan mereka. Seperti mereka mencoba membebaskan wanita yang telah mereka temui di dalam cermin. Tetapi untuk saat ini, mereka hanya bisa menunggu, terperangkap dalam kegelapan, menunggu nasib mereka di dalam cermin yang tidak akan pernah membiarkan mereka pergi.